Hai, selamat sore saudara-saudara semuanya. Eh, Selamat datang di pengantar teknik transportasi ya. Nah, silakan kita mulai dengan presentasi Anda, kemudian kita lanjutkan bicara soal geoing theory itu ya. Nah, siapa yang mau presentasi duluan? Ah, Suara saya bisa didengar, Kak? Bisa, Pak. Ya. Anggota saya masih kurang satu, Pak. Oh, anggota musik kurang satu. Ya, yang lain eh, silakan duluan kalau gitu. Maaf Pak, saya nggak bisa on cam Pak ya, soalnya apa device kameranya lagi error Pak. Oh, gitu. Iya. Tapi, Saya suka, Pak. oh no, bisa bisa share screen, Kak? Kalau share screen mungkin bisa Pak, cuma kalau on cam nggak bisa Pak. Iya, silakan share screen aja deh. Gitu, ya. Siapa yang mau mulai dulu? Ya, itu anggotamu sudah komplit juga ya. Iya, saya sebentar Pak, saya siapkan filenya Ya, untuk di share screen. oke. Sebentar. Oke, silakan, silakan. Suaramu enggak, mungkin mute ya. Ya, Ini sebentar Pak. presentasi dari mana ya, Pak? Dari awal gini berarti. Perlu diulang dari awal atau gimana Pak? Ya, silakan kalau mau diulang dari awal juga. Oh, jadi paper kita itu judulnya penggunaan konsep ideal flow network dalam mengoptimalkan sirkulasi lalu lintas di daerah yang berdekatan dengan pusat bisnis. Di sini kami meng-highlight di daerah Nginden, di Jalan Raya Nginden, Panjang Jiwo, Nginden Intan Raya, Nginden Baru, dan Nginden Semolo. Nah, kita di sini menggunakan konsep ideal flow network untuk memudahkan kendaraan dan meminimalisir kemacetan pada jaringan jalan. Dari percobaan menggunakan IFN, dengan menggunakan 5 skenario, kita mendapatkan bahwa rata-rata kecepatan bertambah sebesar 0,086%, waktu tempuh di ruas jalan berkurang sebesar 0,421%, dan waktu tundaan kendaraan meningkat sebesar 1,713%. Nah, pendahuluan ini adalah latar belakangnya kita untuk membahas tentang EFN. Transportasi itu penting dalam aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Tetapi keterbatasan jalan adalah masalah yang sering terjadi dalam sistem transportasi. Dan pertumbuhan pengguna jalan juga meningkat seiring dengan angka pertumbuhan penduduk. Hmm, Lalu ini adalah map-nya Pak. Eh, Hmm, nah ini juga nomor-nomor untuk skenario yang kami terapkan ada di Jalan Raya Nginden ada skenario 1 dan 2. hmm, Lalu di jembatan Nginden-Nginden Raya skenario 3, dan di persimpangannya ada skenario 4. oke. Terus yang kelima, Oh iya, yang kelima itu yang mengubah menjadi belok kanan tuh Pak di persimpangan. Kalau oke. Nah, ini untuk deskripsi masing-masing jalannya. Hmm, Lalu tinjau sakaya ini kami meninjau dari paper sebelumnya yang merupakan hmm, deskripsi.
dari itu Calvin, Cornelius, dan Michael Marcelo Oke. pada tahun 2022. Bedanya di sini kami menambahkan traffic flow teori juga. Hmm. Lalu ini EFN. Lanjut. Metode penelitiannya kami seperti biasa mengumpulkan data-data lalu lintas dan data jalannya menggunakan OSM OpenStreetMap, Mhm. lalu diinputkan ke Anaconda untuk Hmm? mendapatkan hasil-hasilnya. Anaconda. Iya, ya itu Pak. Maksudmu IFN Transport. Iya, IFN di Anaconda. Oh, Oke, jadi skenario-nya tadi ada 5 tuh. Nah ini, yang pertama mengurangi hambatan samping di jalan raya oke. Nginden. Yang kedua membatasi penggunaan lajur kiri, jadi sementara saat peak hour. Yang ketiga mengubah arus jadi satu arah di jalan Nginden Raya di jembatan yang kecil tadi, lalu menambah Hmm. lajur juga di jembatan Kalijagir yang besar. Mhm. Yang kelima membuat persimpangannya bisa belok kanan. Oke. Nah, terus kita masuk ke hasil dan analisis, kita pakai yaitu metodologinya, terus hasilnya base skenario-nya sekian, derajat kejenuhan maksimumnya 0,9, kecepatan rata-ratanya 32,711 km per jam, terus besarnya waktu rata-rata tempuhnya 2,28 menit per kilometer. Hmm. Nah, total flow-nya itu 209.242,01 PCU per jam. Hmm. Nah, terus skenario usulan yang pertama, turun lagi. Nah, mengurangi hambatan samping, jadinya max congestion-nya jadi 0,89,22. Terus average link time-nya jadi 2,2762 menit per kilometer. Oh, ini kebutuhan dananya, kalau misalnya pakai skenario ini, yaitu sekitar per meter perseginya butuh 15 sampai 20 juta per meter persegi. Terus lahan parkirnya sekitar 100 sampai 200 meter persegi. Oke. Nah, terus yang skenario kedua itu sama, soalnya cuman membatasi penggunaan lajur, jadi sama-sama kayak skenario yang tadi. Max congestion-nya juga sama average link time-nya sama, cuman bedanya di harga harga Oke. barangnya, harga pengeluarannya. Kalau yang ini lebih murah karena cuman beli rambu parkir. Hmm. Butuh 5 sampai 7 rambu larangan parkir sama pengawasannya diperketat. Terus yang ketiga mengubah arus menjadi satu arah saat peak hour di jembatan Nginden Intan Raya. Nah, di daerah sini max congestion-nya jadi 0,8587, yaitu lebih turun daripada yang tadi lagi. Sama average link time-nya 2,26 menit per kilometer. Oke. Nggak butuh, sebenarnya nggak, yang ini nggak butuh pengeluaran, cuman butuh kebiasaan masyarakat sama informasi aja. Hmm. Terus yang keempat menambah lajur pada jembatan Kalijagir. Yang ini nggak berpengaruh karena congestion-nya tetap 0,9 sama dengan base. Terus average link time-nya 2,2787 menit per kilometer. Mhm. Dan ini kayaknya cost-nya paling besar karena nambah lajur di Kalijagir. Apa di Oh, jembatannya. Iya. paling nggak kita tahu itu nggak berguna ya. Iya. Next. Untuk skenario yang kelima ini kita menambahkan boleh belok kanan ke arah Panjang Jiwo. Tapi setelah dihitung pakai Excel-nya kemarin, setelah kita coba, ternyata total delay-nya malah bertambah. Jadi mungkin ini juga tidak bisa diterapkan. Selain itu juga biayanya besar untuk mengubah lampu trek
traffic light di persimpangan itu. Loh, kok bisa? Biayanya, biayanya Dari untuk apa ya? tol ke kebun. Biayanya untuk apa? Ini Pak, berdasarkan laporan Samsung yang pernah ada itu untuk pengadaan lampu lalu lintas sekitar butuh 500 juta. Loh, kan nggak dirubah, cuman ngubah signalnya aja kan, bukan gitu kan? Berarti kita Kak, harusnya sama kita tambah traffic light baru ya? ada tambahan traffic light, Pak. Kan kalau lajur Oh, utama sekarang kan ada 3 fase, satunya hmm. lurus, satunya boleh belok kanan lurus, atau dari arah barat bisa lurus sama belok kiri. Berarti yang dari arah north sama west itu harus benar-benar Oh, ditambah satu lampu merah untuk bisa belok kanan, Pak. oke oke, Makanya ininya agak mahal, Pak. yap yap, oke. Lalu pada akhirnya ini perbandingan skenario awal sama skenario usulan yang pakai IFN, yang paling mengurangi derajat kejenuhannya itu yang skenario ketiga. Naruh limanya belum dimasukin ya berarti. Ini kita masukin yang IFM ini Pak, Ah, soalnya oke data-data oke oke IFM. oke. Wah, hmm. Ini untuk perhitungan penghematan biayanya, savingnya 2 miliar per tahun. Ini yang kano ya, yang scenario 3 ya. Iya Pak. Oke. Ya, so so yang perlu kamu lakukan berarti tinggal eh, 2 hal ya. Yang pertama ngecek ke Turnitin sama GPT Zero ya, soal plagiarism dan segala macam ya. Yang kedua langsung aja silakan dikirim ke jurnalnya ya. Mau kirim kemana ini ceritanya? Kemarin saya lihat di jurnalnya teknik sipilnya yang Petra itu sepertinya nggak bisa, Pak. Soalnya dia uploadnya setiap Februari sama Agustus. Oke, ya silakan di tempat lain juga nggak apa-apa ya. Dicari yang kira-kira cocok untuk kamu. Eh, ya, silakan grup berikutnya. Ya, aku rasa eh, secara materi sudah lumayan ini, ya. Bisa dicoba masukkan ke jurnalnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. silakan. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, sudah. Oke, yang dari kelompok kami itu ini kan dari bahasa Inggris terus saya translate ke Indonesia gini kan Pak. Oh, gitu. Ya, yang judulnya itu solusi komprehensif untuk mengatasi kemacetan dan shockwave di area tempat ibadah. Hmm, Nah, abstraknya itu karakteristik jalan di area tempat ibadah itu seringkali kan mirip. hmm, Biasanya sepi atau bahkan kosong, lalu tiba-tiba ramai kalau ketika ada ibadah. Nah, hmm. Peningkatan peningkatan ini bisa menyebabkan congestion, congesti, shockwave, atau bahkan kemacetan lalu lintas. Bahasa Nah, Indonesia jadi dalam makalah menarik. ini dalam makalah ini kami mengusulkan solusi untuk masalah-masalah ini, yaitu dengan pendekatan ideal flow network transport untuk menciptakan skenario yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Nah, jalan kecil yang digunakan lalu lintas 2 arah sering mengalami kemacetan. Nah, mengubah jalan 2 arah ini jadi 1 arah adalah solusi potensial untuk mengatasi kemacetan. Nah, pendahuluannya eh, popularitas tempat ibadah itu dalam beberapa tahun terakhir ini telah meningkat. Nah, terus ada eh, website berita itu yang memprediksi bahwa meliput kalau
ada prediksi dalam 1 dekade ke depan itu agama Islam itu bakalan jadi pertumbuhan agama yang tercepat, yaitu sampai 73%. Nah, peningkatannya ini tuh dapat menyebabkan masalah kemacetan. Nah, masalah kemacetan itu juga berdampak pada lingkungan sekitar, bisa berdampak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, selain dampak tersebut itu juga bakalan menunda respon darurat seperti truk pemadam kebakaran dan ambulan. Terus dalam makalah ini kami akan menggunakan gereja GPDI Alfa Omega Bojonegoro sebagai contoh. Terus studi literaturnya Keisha. Jadi untuk studi literaturnya itu kami menggunakan beberapa makalah yang pernah diteliti sebelumnya. Yang pertama itu mengenai masalah kalau transportasi perkotaan itu adalah masalah yang kompleks karena kan saling terkait antara satu sama lain. Itu berdasarkan jurnal dari tahun 1992. Kemudian dilanjutkan dengan jurnal yang khusus meneliti mengenai daerah pusat kota. Khususnya untuk jurnal ini di Bangladesh. Terus dilanjutkan juga dengan jurnal dari bapaknya yang untuk mengatasi dekatnya kampus, soalnya kan lebih mirip dengan kita karena lebih spesifik ke arah infrastruktur tertentu. Terus saya juga memasukkan jurnal dari IFN sendiri untuk memperdalam literaturnya. Kemudian juga ada satu jurnal lagi tentang shockwave. Ini Nah, terus teori-teorinya ini yang ideal flow network, terus shockwave-nya juga ada yang dari Pak Kardi, terus metodologinya ini Pak, gambar metodologi bagiannya. Lalu apa namanya yang untuk tahap pertama dilakukan jelas mencari tentang topik tentang shockwave yang akan dikumpulkan dipelajari. Lalu kedua menentukan tujuan dari pembahasan IDD yang terarah, mengumpulkan ide. Untuk tahap itu dilakukan dipilihkan dicari yang terbaik yang mana dahulu. Lalu yang digunakan menggunakan IFN untuk menyelesaikan menemukan skenario terbaik. Akhirnya analisis lebih lanjut akan dilakukan untuk menemukan solusi yang paling efektif dan menyelesaikan masalah shockwave. Tahap ini bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat dan efektif dalam menangani dampak masalah shockwave secara lebih komprehensif. Pengumpulan data yang dilakukan selama jam sibuk. Jadi waktu kan ini membahas gereja, jadi digunakan yang waktu jam orang-orangnya datang agar mendapatkan data network lalu lintasnya yang paling padat. Networknya yang paling padat, maksudnya gimana? Kan orang-orangnya datang waktu jalannya kan waktu hari biasa kan gak rame Pak, tapi waktu gerejanya kan jalannya rame, macetnya kan gara-gara gerejanya. Oh. Terus studi ini modelkan jaringan menggunakan base skenario, menggunakan program IFN, transport yang diintegrasi map-nya menggunakan OSM. Lalu dapat data pakai koordinat, jumlah jalur, segmen jalan, dan lebar jalannya. Selanjutnya dikalibrasi menggunakan Excel. Excel-nya dapat didapatkan dari IFN. Dengan menganalisis data hasil kinerja, tingkat saturasi baru dapat dibandingkan dengan derajat saturasi pada skenario dasar. Kemudian dapat ditentukan skenario mana yang diterapkan untuk meningkatkan kinerja jaringan yang teliti. Terus ini hasil dan diskusinya. Yang pertama itu dari traffic flow teori. Yang dari gereja itu kan diambil dari peak hour, dianggap kalau kapasitas gerejanya kan 700 orang. Jadi dianggap kalau gerejanya penuh itu 700 orang itu perlu
berangkat ke gereja ataupun ketika pulang dari gereja. Nah, Hmm. 700 orang ini diasumsi kalau 40 orang itu menggunakan mobil dan 60 orang itu menggunakan sepeda motor. Hmm. Terus perhitungannya seperti ini dan flow-nya didapat 327 PCU. Kecil ya. Hmm. Terus yang ini perhitungan untuk kalau ada alternatif base, shuttle base itu dari gereja, penggunaan yang apa sepeda motor itu 40%, terus yang mobil jadi 30%, lalu 30% itu menggunakan base. Nah, total flow-nya berkurang jadi 275 karena base yang digunakan itu yang kapasitas 15 orang, 16 orang. Hmm. Jadi Ada saya mana usulkan tulisannya mana yang 16 orangnya? yang di bagian data, Pak, perhitungan datanya. Nanti ada. Yang perhitungan data. Ini Oke. masih dalam bahasa Inggris. Oke. Tadi hasil. Terus karena kasus yang gereja ini itu kan seperti kasus antrian yang keluarnya bareng gitu, kedatangannya kan sekaligus. Nah, jadi Satuan. kami nambahkan teori yang antrian ini dari Pak Kardi. Nah, dalam kasus ini kan 700 orang itu kan perlu untuk pulang kan yang di bagian keluar bersamanya itu kan ketika pulang. Nah, jadi demand-nya itu nggak 700 orang langsung, tapi dipakai yang kendaraannya karena kan yang mau diukur servernya kan dari jalan itu. PCU ya. Jadi Oke. dari 700 orang itu demand-nya jadi 327 unit PCU. Ya. Nah, kalau supply-nya itu berdasarkan dari supply atau server paralelnya itu berdasarkan dari lebar jalan sama waktu layanannya nanti dapat bervariasi. Nah, untuk yang base skenario ini eh, karena lebar jalannya itu terbatas cuma 3 meter, kurang lebih 3 meter. Jadi kan untuk mobil itu cuma bisa satu mobil aja, satu server aja. Tapi kalau untuk sepeda motor mungkin bisa 2 atau 3. Nah, ini saya asumsikan sebagai 2. Lalu service time-nya untuk mobil kurang lebih bisa 20 detik karena eh, kondisi karena parkirnya di pinggir jalan. Jadi jika ada yang kendaraan lain yang lewat itu kan otomatis perlu nunggu terlebih dahulu. Jadi service time-nya lumayan lama. Nah, dari total antriannya itu kurang lebih butuh Lebih dari 1 jam. 4.000 detik atau 74 menit, ya kurang lebih 1 jam agar semuanya itu bisa Clear. clear. Lalu untuk skenario 1 itu yang membuat gedung parkir. Nah, kalau ada gedung parkir ini paralel servernya kan jalannya jadi karena yang ada parkir di pinggir jalan kan lebarnya cuma 3 meter, tapi karena dibuatkan lahan parkir, gedung parkir itu jadi lebar jalannya itu bisa jadi 6 meter. Nah, kalau dengan lebar jalan 6 meter, paralel server untuk mobil itu bisa 2, sedangkan untuk sepeda motor bisa 4. Nah, service time-nya ini saya asumsikan kalau sepeda motor kan karena ringan dan ramping gitu, jadi service time-nya itu bakalan tetap cepat soalnya eh, nggak terpaksa kayak menunggu beda kayak mobil. Sedangkan untuk yang mobil ini karena dia kan parkir dari gedung nih, jadi kalau misalnya untuk keluar dari gedung terus eh, jalan pergi gitu, service time-nya lebih cepat. Nah, totalnya kalau semisal ada pembangunan gedung parkir ini kurang lebih bakalan clear dalam antriannya bakalan selesai dalam setengah jam. Terus kalau skenario 2 dan 3 itu eh skenario 2 dan 3 ini merubah arah jalan yang dari 2 arah itu diubah jadi 1 arah. Nah, karena diubah jadi 1 arah, meskipun ada yang eh parkir di
pinggir jalan. Jadi server paralel lebar jalannya kan kembali kecil nih, jadi 3 meter. Nah, tapi service time-nya itu bisa bisa lebih cepat karena nggak perlu nunggu dari arah arah yang berlawanan. Jadi bisa langsung jalan-jalan-jalan gitu. Servis total waktunya yang digunakan yang diperlukan untuk menyelesaikan antrian ini kurang lebih 1 jam, berkurang 20 menit dari yang 74 menit. Hmm. Terus untuk yang nomor skenario 4 ini yang penambahan base, nah lebar jalannya kan eh, lebar jalannya kan tetap jadi 3 meter, tetap kecil. Jadi jumlah servernya tetap satu, tetap kecil. Lalu yang karena jumlah kendaraan mobilnya lebih sedikit, jadi saya asumsi nggak terlalu padat, jadi service time-nya untuk mobil bisa berkurang. Tapi yang bis kan perlu nunggu untuk apa penumpang buat naik, jadi service time-nya buat bis saya buat 20 detik. Nah, kurang lebih total waktunya 57 menit. Mirip sama yang sebelumnya. 42 PCU itu dapat dari mana? 42 PCU itu dari yang perhitungan di ini, Pak. Dari Oh, 210 oke. apa dimennya itu. Terus yang IFN ini saya jelaskan kayak base skenario-nya itu gimana, skenario 1 itu apa, terus alasannya juga. Hmm. Kalau yang skenario 1 itu kan bangun lahan parkir. Kenapa kok pakai skenario ini? Soalnya kan permasalahan dari kasus ini kan banyak kendaraan yang parkirnya sembarangan di pinggir jalan gitu. Jadi salah satu solusinya bikin lahan parkir dari pihak gereja gitu. Hmm. Biar orang itu nggak parkir di pinggir jalan tapi parkir di apa di gedung parkir itu. Terus skenario 2 itu merubah jalan jadi dari 2 arah jadi 1 arah dari timur ke barat. Nah, eh, dengan skenario ini itu bisa lebih aman karena jalannya jadi cuma 1 arah dan nggak terlalu apa ya kayak kalau misal ada yang berpapasan terus kan saling nunggu lumayan macet terus kalau kadang nggak mau ngalah itu kan juga lebih berbahaya. Jadi solusinya itu ya ini buat jadi satu arah. Skenario 2 ini eh sama skenario 3 ini mirip cuma beda arahnya aja. Kalau dari skenario 3 ini dari barat ke timur. Lalu skenario 4 itu yang menambahkan shuttle bus. Hmm. Nah, yang selanjutnya ini tabel perbandingan skenario-nya. Dari base skenario total flow-nya itu kan udah besar 100 ribuan. Tapi yang dari gereja itu kan cuma 300 sekian itu. Jadi perubahannya itu nggak banyak. Terus dengan EFN itu max congestion-nya itu nggak terlalu berpengaruh buat skenario 1, 2, sama 4. Yang skenario 3 ini, Itu menarik ini di bawah 0,8. nah skenario 3 ini eh, kelihatannya kan bagus buat ngatasi kemacetan Hmm. karena max congestion-nya kan berkurang sekali. Tapi travel time-nya itu bertambah jadi Hah? Really? 2,478 menit. Travel Jadi time-nya bertambah? iya Pak. Jadi kalau karena kemacetannya itu nggak dekat sama gereja banget gitu. Jadi kalau semisal nggak terlalu padat juga gitu Pak. Kalau kemacetannya yang di areanya gereja. Jadi kalau semisal jalannya itu mutar, itu malah lebih lama waktunya. Apakah nggak sama aja itu 2,49 semua itu? Beda dikit sih Pak. Tapi nanti yang Hmm. waktu di perhitungan price-nya itu eh kalau semisalnya bertambah ini kan jadi rugi waktu kan Pak. Jadi negatif hasilnya. Apalagi nanti kalau diakumulasikan dalam tahun
Dan ini kan per orang, bedanya berapa berapa detik, tapi nanti kalau di perhitungan harganya bakalan ngefek negatif gitu. Nah, dari yang skenario hasil simulasi dan percobaan EFN ini, eh, skenario 4 itu kelihatan solusi yang paling efektif, karena yang paling menguntungkan karena mengurangi jumlah travel time. Nah, skenario 3 kan kelihatannya paling rendah, tapi bukan solusi terbaik, soalnya travel time-nya waktu berkendaranya itu bakalan bertambah. Nah, dari skenario yang eh, hasil-hasil dari traffic flow teori dan queuing teori, saya juga coba shockwave-nya, dampak dari setiap skenario-nya. Nah, ini saya buat demand-nya itu dari 700 orang, itu diubah jadi 327 PCU. Lalu untuk yang skenario 4, 275 PCU per jam. Lalu kecepatannya ketika ada hambatan itu jadi kurang lebih 10 km per jam, karena ada kendaraan yang parkir di apa di pinggir jalan, itu terpaksa pengemudi yang lewat itu perlu memperlambat. Nah, terus asumsi ketiga itu jumlah flow yang mengarah ke shockwave, ke antrian shockwave-nya itu 93,02 PCU per hour, sama speed-nya 24,61 km per hour. Nah, ini tuh didapat dari IFN yang waktu kondisi jalannya itu sepi, PC, flow-nya dapat segini dan speed-nya dapat segini. Nah, ini tuh terjadi di hari-hari biasa, jadi dianggap kayak jumlah flow yang masuk itu sekitar segitu. Hmm. Terus jumlah arus yang ada di depan apa hambatan itu sama kepadatannya itu bakalan berbeda dari skenario. Terus total waktu hambatannya itu saya asumsikan dari yang queuing teori itu berapa lama waktu untuk selesainya itu. Terus didapat base, seperti ini, kurang lebih yang di skenario yang ada ini skenario 2, 3, dan 4. Karena skenario 1 itu kan bikin lahan parkir, jadi nggak ada kendaraan yang parkir di pinggir jalan, jadi nggak bakalan nyebabin shockwave. Nah, skenario 2 ini kurang lebih bakalan nyebabin shockwave yang antriannya itu bisa sampai 20 meter atau kurang lebih 5 sampai 6 kendaraan. Skenario 3 itu 19 meter atau kurang lebih 4 sampai 5 kendaraan. Lalu yang skenario 4 itu 13 meter atau cuma 3 kendaraan gitu. Terus analisa harganya ini yang buat apa? Bikin lahan parkir itu. Terus solusi 2 ini nggak ada biaya karena eh, merubah jalan dari satu arah itu untuk yang pihak dari Semangat Gereja, jadi nggak perlu ada biaya, cuma perlu mengkomunikasikan dengan jemaat atau menginformasikan melalui berita gereja gitu. Lalu yang ketiga ini itu buat yang apa? Menyediakan bis mini shuttle bus itu yang kena 16 seat. Nah, saya tabelkan jadi seperti ini. Nah, savingnya itu kurang lebih kalau skenario 1 biayanya kan lebih mahal. Ini udah biayanya sudah dibandingkan, ya biayanya sudah dibandingkan sama harga nih, dibandingkan dengan harga Pertamax pada tahun di Jawa Timur pada Maret 2023. Jadi sudah bukan dalam satuan. Hmm. Yang skenario 1 itu savingnya 424.000 per PCU per tahunnya. Yang skenario 2 sama 3 ini karena travel time-nya tadi kan bertambah lebih lama, jadi eh, ibaratnya itu bakalan merugikan merugikan pengendara itu sekitar 5 juta per tahunnya per kendaraan juga.
Skenario 3 juga sama. Lalu skenario 4 ini karena travel time-nya bedanya cuma sedikit, ya eh penghematannya itu cuma sedikit. Hmm. Tapi ini masih belum saya bandingkan buat efisiensinya, Pak. Perlu ditambahkan atau enggak, Pak? Terserah Yang kamu. saving. Terus kesimpulannya, eh, membuat lahan parkir itu bisa jadi solusi mengatasi kemacetan. Apalagi kalau eh, tempatnya itu banyak yang parkir sembarangan. Nah, solusi yang solusi yang biasanya mungkin itu kan merubah jadi satu arah atau merubah sirkulasi. Tapi ini tuh perlu dipertimbangkan buat kayak tingkat kemacetannya, kondisinya itu berapa. Jadi nggak semua solusi buat ngubah jadi satu arah itu bakalan ngurangi travel time, bakalan solusi yang apa efektif. Jadi perlu mempertimbangkan banyak hal. Hmm. Oke, Sudah, Pak. uh, Kepanjangan. bukan, enggak panjang. Ada beberapa hal ya. Satu, kamu pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, kemudian waktu di Indonesia kan ada kata-kata yang sebenarnya salah ya. Bahasa Konggesti itu artinya apa itu misalnya. Nah, Kalau kalau saya anyways, itu di translate-nya kongestif, yang Pak. congestion ya maksudnya kemacetan kan ya. Anyway, kamu akhirnya nantinya jadi masuk yang mana? Nah itu Eh, Pak, saya mau coba lihat yang di dimensi pertamanya sipil, mau kayak coba lihat author guideline-nya itu gimana, tapi di websitenya itu nggak bisa dibuka Pak, yang buat author guideline-nya. Jadi nggak tahu errornya itu gimana. oh, kamu kontak editornya siapa itu Pak? Siapa itu yang kamu kenal? Dosenmu Pak sendiri. Andi kalau nggak salah ada. Oh, ya. Nah, kedua, kalau saya lihat dari travel time-nya, ini kamu kan travel time-nya. Iya Pak. Travel time-nya itu kan faedahnya hampir tidak ada itu ya mestinya ya. 2,4 ya. Iya Pak, sama-sama 2,4. 2,49 semua kan, cuma beda 3 angka di belakang koma itu ya. Iya Pak. Mm-mm. Belakang koma, tapi kok efeknya besar sekali ya. Itu yang eh, perhitungannya betul kah itu? Artinya kalau memang pakai travel time itu harusnya kan nggak bedanya banyak ya. Pakai Event ini ya. transport. Mm. Coba kalau 0, berapa itu? Eh, Kalau Masih ini kelihatan Pak. iya, jadi artinya misalnya 2,4985 ini skenario 2 ya. Terus satunya kan 78. Berarti skenario 2 lebih jelek ya. Terus skenario satunya base skenario sama skenario 4 harusnya hampir sama ya. Iya Pak. Nol gitu ya. Eh, kurang Membaik lebih malah membaik gitu ceritanya. membaik sedikit Pak. Hmm. Tapi kalau kita lihat angkanya itu kan 0,00 sekian gitu ya. Oke, menit per kilometer. Nah, makanya apa? Terus jadi memang jauh lebih jelek kah? Itu nggak tahu. Kalau memang betul ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalau nggak eh, ada mungkin bisa dicek ulang lah nggak apa-apa. Ya. Kedua, eh, maksimum congestion ini kan 0,72. Nah, ini di mana ini? 0,72 ini di mana? Link yang mana yang dia turun tiba-tiba? Itu bisa diinvestigasi nggak yang lebih detail ya? Eh, apakah dia di tempat yang memang kamu inginkan? Ya kan? Enggak sih Pak. Yang Enggak juga. kan karena yang kalau IFN itu kan ngambilnya kan petanya kan luas kalau nggak salah Pak. Yang macetnya itu bukan di dekatnya gereja, tapi nggak kayak nggak di dekat banget, tapi lumayan
jauh gitu Pak. Nah itu Oh, kalau satu arah ini kan ada yang menuju ke situ sama ada yang menjauhi. Nah yang skenario 3 ini yang menjauhi. Jadi kayak yang dari tempatnya yang macet ini bisa kayak jalan terus ini Pak, nggak ada ketambahan. kalau maksimum congestionnya itu 0,72, berarti kan yang lain-lain di bawahnya itu ya mestinya ya. Yang lain-lain kan mestinya di bawahnya itu kan. Terus yang satunya 0,99 ya. Ya, ini kan macet sekali ini. 0,99 kan macet sekali. Yang lain-lain juga semua ini 0,9, 0,89, 0,89 itu kan macet sekali. Di atas 0,8 kan macet sekali mestinya. Nah, yang 0,72 ini kan mestinya menarik ya. Tapi kenapa ini justru jelek? Itu yang pertanyaan saya. Ada sesuatu yang salahkah gitu? Atau padahal kalau lihat link average-nya hampir sama semua, 2,378 semua. Travel time-nya juga hampir sama semua, ya kan? Terus delay-nya ya hampir sama lah, 4,7 sama 4,9 kan. Delay-nya lebih jelek sedikit. Ya, total length-nya sih. Dan total length-nya justru lebih sedikit juga nih. Yang dari 24 menjadi 23, berarti kan lebih pendek dia perjalanannya. Rata-rata perjalanannya. Eh, Menarik, mestinya setengah tiga itu harusnya loh ya. Kalau dari lihat angka ini aja, ini nggak tahu saya betul pesalannya. Mestinya dia yang bagus nih mestinya. Tapi kok bisa hasilnya jauh lebih jelek? Itu tanda tanya saya di sana ya. Aku nggak tahu, kamu mesti detail, periksa lebih detail lagi ya. Kalau memang saya salah ya nggak apa-apa, diteruskan saja. Tapi kalau kalau mungkin ada kekeliruan, karena angkanya kan hampir sama semua kecuali yang maximum congestion itu yang saya nggak paham. Padahal total flow-nya semua sama kan ini ya. Oke. Ya nanti dicek lagi ya. Perhitungannya Iya mau Pak. apa betul atau enggak gitu ya. Nah, setelah itu silakan diputuskan ini mau pakai bahasa Inggris atau Indonesia ya. Kemudian apakah eh, terus jurnalnya mana yang kamu mau tujukan? Oh ya Pak, kan yang eh saya kan pakai yang kalau Shockwave kalkulatornya Bapak yang di Revoledo itu, terus Mm-mm. juga tambahin yang teori antriannya kan juga dari websitenya Bapak. Itu nanti Ya, ya. referensinya juga perlu dimasukkan di Boleh, bagian boleh website masuk gitu. masuk di website gitu ya semuanya. Oh Di iya Pak. cara masuk websitenya apa gitu ya. Boleh. Itu cuma Bapak aja ya Pak yang bikinnya itu. Jadi cuma namanya Pak Kardi Iya, aja iya, gitu. iya, iya. Boleh. Terus dikasih bagaimana cara nge-link websitenya dicari aja cara Oh nge-linknya. iya Pak. Nggak masalah. Eh, Oke, coba sekarang silakan dari grup yang satu bisa memberikan masukan ke grup yang lain, barangkali bebas saja. Ronaldo, barangkali mau kasih pendapat. Dari saya masih belum sih, Pak. Untuk grup yang lain, untuk grup tetanggamu. Larissa, barangkali atau Anjali, Kesha. Eh, sama sih sama tanggapannya Pak Kardi, kok bisa yang max congestion-nya sama average link time-nya kayak gitu. Sama bahasanya, jadinya pakai Indonesia kah kalian? Terus dimensi pratamanya tuh aku lihat memang uploadnya Februari sama Agustus, gimana ya? Kita mau upload di mana ya Masa, kira-kira? masa gitu? Aku
Aku mikirnya kan karena uploadnya Ap- Februari sama Agustus kan, yang angkatan sebelumnya kan ada yang dari transportnya juga upload di situ. Jadi kan nggak mungkin kan mereka kumpul di bulan. Oh, enggak, kalau dimensi yang utama. CED ya? Hmm, Oh, berani. susah Pak nembusnya. Coba aja nggak apa-apa. Kalau upload jurnal di berbagai tempat gitu boleh gak ya Pak? Boleh. Oh, Misal oke, ikut oke. univ lain gitu, Pak. Kenapa? Ikut jurnal univ lain gitu. Oh iya, boleh. Kenapa? Oke, oke. Soalnya Boleh. kemarin saya lihat Dimensi Pratama takutnya memang pembaruan sistem, jadi dia uploadnya misalnya di Agustus sama Februari gitu. Ya, yang lain aja nggak apa-apa. Universitas lain boleh. Yang di Unhas itu coba. Saya stop screen ya Pak ini. Iya, ya, silakan. Yang di Unhas barangkali mau. Baik, Pak. Coba saya cari informasi, Pak. Ya, nggak perlu harus jadi satu ya. Bisa bisa dua jurnal yang berbeda, nggak masalah. Oke, Oke, so saya share screen ya. Kemarin kita sudah sampai mana ya? Aku sudah lupa ini. Ini sudah ya? Belum. Ya, aku ulangi deh. Sampai mulai depan ya. Eh, slide-nya kelihatan? Terlihat, Pak. Lihat ya. Eh, yang prinsipnya, oke. Queuing itu kan secara umum dari antrian ya. Ada namanya waiting line ya. Mengantri. Tapi kadang-kadang yang waiting line itu yang seperti anjing ini ya. Ya, yang seperti anjing ini kan membuat suatu antrian yang lurus ya. Tapi di Indonesia sebenarnya eh, antrian itu tidak selalu harus seperti ini ya. Kita kadang-kadang kita punya antrian yang seperti ini. Semua semua yang meruyuk ribut mendapatkan service yang sama. Nah, ini sebenarnya ini yang kita sebut waiting line ya. Yang di kanan ini kita sebut sebagai bulk line ya. Ah, bulk queue ya. Jadi dua-duanya adalah antrian ya. Nah, kadang-kadang ini kan antrian yang biasanya. Pertanyaannya adalah eh, tahun 53 ya itu di gimana kita melakukan perhitungan dari antrian itu ya. Eh, Salah satu teknik yang mudah adalah menggunakan namanya Markov chain. Ya, itu bergantung kepada tiga hal yang secara mendasar. Pertama adalah demand-nya. Ya. Demand-nya itu jumlah distribusi daripada kedatangan, kemudian supply-nya, B itu supply-nya, itu apa distribusi daripada service time-nya, dan supply-nya lagi berapa ya jumlah servernya. Oke. Nah, kalau kamu punya apa namanya random di sini, kedatangannya random, ya kan, terus service time-nya juga random, itu kita kasih nama M. Gitu. M itu artinya Markovian, ya, berbentuk Poisson process. Ya. Nah, bisa juga D, D itu artinya deterministik atau konstan, ya, atau G itu artinya eh, probability yang distribusinya general, jadi kita tahu min sama variansnya. Oke. Nah, dengan kamu tahu notasi ini, kamu bisa tahu eh, rumus-rumus apa yang akan kamu pakai. Ya. Nah, contoh ya, DD1 berarti kedatangannya itu konstan, ya kan? Eh, Service time-nya juga konstan, ya, deterministik, dan satu berarti dia servernya satu. M
MS itu berarti kedatangannya random ya, terus service time-nya juga random, jumlah servernya S gitu ya. Nah, traffic signal itu misalnya kita bentuknya seperti ini kan. MDS apa? M itu kedatangannya kendaraan itu kan random ya, tapi keluarnya di service sama traffic signal itu kan pakai cycle time kan ya. Itu kan konstan. Maka MDS ya. S-nya apa ini di sini? Ada yang tahu S-nya apa kalau traffic signal? S-nya jumlah lajurnya ya. Oke, S-nya jumlah lajurnya. Nah, kalau kamu ke dokter, ya appointment system gitu ya. Kalau kamu ke dokter, itu sistem antriannya apa? MD, D, MS, apa D? Dia, karena dia pakai appointment, jadi datangnya di waktu-waktu tertentu. Dia datang. Wah, seperti dimensi tadi, apa? Pertama tadi ya. Ya kan? Dia hanya diterima bulan apa dan bulan apa. Berarti kan konstan kan? Kedatangannya konstan ya. Nah, keluarnya ini, M yang berikutnya ini random ya. Servisnya random, S-nya adalah jumlah servernya. Nah, kalau MG1 apa artinya? Eh, kedatangannya random ya. Eh, service time-nya general, ada min dan variansnya. Dan servernya satu. Itu ya kira-kira. Sampai sini paham nggak? Eh, notasinya ini, Kendall notation. Nah, gimana sih saya tahu kalau ini random gitu ya? Eh, kamu bandingkan antara min sama variannya ya. Kalau jumlah min dan variannya itu hampir nol, sorry, min dan variannya hampir sama, ya, min equal variance, ya, ya, atau coefficient variationnya lah, ya, kamu bagi ya, varian dibagi min gitu ya, itu sama, maka dia random, ya, atau mendekati random, ya. Itu distribusinya Poisson, kalau yang kedatangan, kalau service time-nya kedatangan exponential distribution ya. Nah, gimana saya tahu kalau distribusinya itu determinan